Hari ini saya akan kembali membawakan teologi uang persepuluhan. Ini adalah part kelima yang saya beri judul ringkasan persepuluhan perjanjian baru. Dan saya berharap ini menjadi seri terakhir dari khotbah tentang persepuluhan. Dan berikut-berikutnya saya akan mengkhotbahkan hal yang lain lagi. Kiranya seri terakhir dari persepuluhan ini akan menolong kita semua paling tidak mendapatkan kebenaran yang utuh tentang persepuluhan ketika kita kembali memflashback dari seri pertama sampai seri yang kelima ini. Itu sebabnya saya merindukan jemaat Tuhan untuk kembali mendengar dari seri 1 sampai kelima bila saudara-saudara ingin menemukan penjelasan yang lebih detail lagi. Ini adalah seri terakhir sekali lagi yang saya beri tema ringkasan persepuluhan perjanjian baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempelajari 5 seri. Yang pertama penata layanan, itu menjadi dasar atau perspektif yang kita ambil membahas soal persepuluhan ini. Yang kedua, kita membahas teologi memberi dan ada pertanyaan apakah persepuluhan wajib bagi orang Kristen? Dan itu sudah dijawab. Yang ketiga, persepuluhan Abraham dan Lewi, kita sudah mengupas hal itu, nanti saudara dengarkan lagi. Yang keempat, minggu lalu saya ringkaskan persepuluhan dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleaki, kalau saudara jeli melihatnya, dari Abraham sampai Maleaki. Kemudian seri yang kelima ini kita akan bahas ringkasan persepuluhan dalam perjanjian baru. Saya berharap pelajaran ini akan memberkati kita semua. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dalam jurnal-jurnal teologi, di dalam pembicaraan diskusi soal persepuluhan di kalangan sarjana Alkitab, ini bukanlah hal yang baru. Ada banyak perspektif sarjana ini, kemudian masing-masing menunjukkan argumentasinya berdasarkan Alkitab dan sejarah yang ada. Dan herannya masing-masing mempunyai sudut pandangnya sendiri, saudara. Padahal satu Alkitab yang sama dibedah tapi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Atau menghasilkan penjelasan yang berbeda karena dijelaskan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya dalam perdebatan tentang persepuluhan mengatakan bahwa orang yang menanyakan dasar Alkitabiah tentang persepuluhan untuk orang Kristen sebagai orang yang hanya mau memberi sedikit atau dicap pelit, itu adalah argumentasi yang tidak adil. Kalau ada orang yang misalnya, Pak, persepuluhan itu dasar Alkitabnya apa? Kita tidak boleh langsung menanyakan, oh memang dasar kamu pelit. Itu argumentasi yang tidak adil, saudara. Dan dalam perdebatan di sarjana Alkitab, saudara bisa baca banyak jurnal dan buku-buku yang bicara tentang persepuluhan. Dan saya sudah baca, saya pastikan saya membaca banyak literatur, saudara, yang ada, baik berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan memang selalu ada perbedaan pendapat, saudara. Nah, sebaliknya mengatakan bahwa mengajarkan persepuluhan di gereja berarti mendistorsi Injil, lalu gereja pendetanya dicap mata duitan, itu juga adalah argumentasi yang tidak adil. Itu sebabnya paling tidak dari banyak pendapat yang sudah ada, sebagai gembala saudara, saya ingin memberikan satu perspektif yang menurut saya paling aman untuk kita membicarakan ini dan menurut saya bisa menjawab kebutuhan kita semua, yaitu perspektif penata layanan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada satu prinsip populer di dalam dunia teologi. Description does not equal prescription. Penjelasan, deskripsi itu tidak sama dengan resep, prescription. Ibarat seorang dosen, dia memberikan sebuah deskripsi, berbeda dengan dokter yang memberikan prescription atau resep obat. Ini adalah sebuah keharusan untuk kamu makan, untuk kamu konsumsi supaya kamu mengalami pemulihan. Jadi di dalam dunia teologi pun ada prinsip ini, saudara. Description does not equal prescription. Sebuah penjelasan tidak sama dengan sebuah resep. Secara sederhana, dengan kata lain,
hanya karena sesuatu digambarkan terjadi dalam kitab suci, itu tidak berarti hal yang digambarkan itu adalah perintah atau resep bagi orang Kristen. Secara cepat, kalau ada persepuluhan di dalam Alkitab, tidak berarti orang Kristen diperintahkan untuk memberikan persepuluhan. Kalau ada sunat di dalam Alkitab, tidak berarti orang Kristen otomatis secara kewajiban harus disunat. Secara fisik tentunya yang dimaksud di sini. Jadi ini yang dimaksud description does not equal prescription. Nah, kemudian dalam usaha meringkas teologi perjanjian baru tentang persepuluhan ini, satu pertanyaan yang paling penting yang biasa diajukan adalah, apakah Tuhan Yesus memberi persepuluhan? Sebab kan yang sering digaungkan kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi seperti Kristus. Ini pun dijawab dengan paling tidak ada dua macam jawaban. Ada yang jawab iya, dengan alasan bahwa Tuhan Yesus menggenapi Taurat. Dan juga Tuhan Yesus bayar pajak atau bea rumah Allah. Saudara bisa baca di Matius 17 ayat 24-27, saat itu orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus dan Petrus, apakah gurumu membayar pajak bait Allah, bea rumah Allah? Lalu Tuhan Yesus bilang, daripada kita jadi batu sandungan, kamu pergi cari ikan, dapat koin di dalam ikan itu, kamu bayar bea rumah Allah. Jadi ada yang kemudian menafsirkan, berarti Tuhan Yesus itu memberi persepuluhan. Lagian dia harus menggenapi seluruh hukum Taurat. Tetapi ada juga yang menjawab, oh Tuhan Yesus tidak beri persepuluhan. Dengan alasan persepuluhan dalam perjanjian lama itu dari hasil tanah. Dalam hal ini persepuluhan di perjanjian lama itu berlaku untuk petani dan peternak. Atau hasil-hasil yang dihasilkan dari hasil tanah itu. Sedangkan tukang kayu seperti Yusuf dan Tuhan Yesus, nelayan seperti murid-muridnya Tuhan Yesus, beberapa orang itu, dan profesi yang lain tidak diwajibkan memberikan persepuluhan. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus pun diduga kuat tidak memberikan persepuluhan. Apakah Rasul Petrus sebelum dia mengikuti Tuhan Yesus, ketika dia memancing atau menjala ikan, kemudian setiap dia hitung ikannya per 10, dia harus keluarkan 1? Sebab persepuluhan ternak di dalam perjanjian lama itu misalnya begini, gembalanya akan hitung keluar dari kandang, misalnya keluar 1, 2, 3, yang ke-10 itu harus langsung disingkirkan. Hitungan ke-10 di bawah tongkat harus langsung disingkirkan, jadi persepuluhan ternak. Jadi kalau ada misalnya 1000, berarti akan ada 100 domba yang disisihkan untuk jadi persepuluhan. Seperti itu, saudara. Nah, apakah ikan seperti itu? Satu jala ribuan ikan gitu, misalnya ratusan ikan dihitung satu-satu per 10 langsung dikeluarkan per 10. Nah, itu dikasih ke siapa juga? Nah, itu jadi perdebatan, saudara. Jadi percayalah, gembala saudara ini mencoba memberikan perspektif yang berimbang, ya. Nah, kalau kita pahami soal description dan prescription ini, prinsip dalam dunia teologi itu, maka kita bisa mengatakan, mau perjanjian baru mendeskripsikan atau menggambarkan Tuhan Yesus beri persepuluhan atau tidak, itu tidak berarti persepuluhan adalah perintah atau resep atau prescription bagi orang Kristen. Itu konsekuensi logisnya, saudara. Sebagai perbandingan, misalnya, Yesus disunat. Apakah dan disunat di hari ke-8? Apakah semua bayi Kristen wajib disunat? Jadi sesuatu dideskripsikan dalam Alkitab tidak berarti itu preskripsi. Yesus tidak makan babi. Saya makan babi. Daging babi. Saudara makan daging babi tidak? Nah, kalau saudara makan daging babi berarti saudara tidak seperti Tuhan Yesus. Nah, kan? Jadi sesuatu yang deskripsi tidak berarti itu preskripsi, saudara. Tuhan Yesus ibadah pada hari Sabtu secara hari, Sabat. Nah, berarti teman-teman Advent lebih benar daripada kita. Apakah seperti itu, saudara?
Apakah berarti semua yang dilakukan Yesus secara literal itu berarti semua orang Kristen harus begitu? Nah, terkait dengan hal itulah menjadi seperti Tuhan Yesus itu harus didefinisikan lagi. Apakah kita harus gondrong bagi cowok-cowoknya? Terus kalau yang cewek menjadi seperti Tuhan Yesus itu gimana? Harus jadi tomboy gitu? Harus jenggotan gitu? Kan ini harus deskripsikan dengan benar dan dijelaskan dengan benar kembali, saudara. Nah, saudara-saudara, persepuluhan dalam perjanjian baru itu berasal dari kata Yunani apodekato, yang bisa berarti memberi, membayar, atau mengambil persepuluhan tergantung pada konteks kalimatnya. Dalam perjanjian baru, setidaknya ada 4 ayat yang singgung persepuluhan. Kalau di perjanjian lama banyak. Di perjanjian baru itu yang secara tertulis, eksplisit menjelaskan soal persepuluhan itu hanya 4 ayat. Matius 23 ayat 23 yang kemudian paralel dengan Lukas 11 ayat 42, lalu Lukas 18 ayat 12 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 soal persepuluhan Abraham kepada Melkisedek yang dikutip dari kitab Kejadian. Mari kita lihat yang pertama, saudara, secara cepat saja. Dalam Matius 23 ayat 23 firman Tuhan katakan, kita baca bersama yuk, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Menarik ya, saudara. Orang beri persepuluhan dikatain celaka tuh. Tuhan Yesus sendiri lagi yang ngomong. Nah, kenapa celaka? Nanti kita akan lihat. Ayat yang kedua, kemudian Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teks-teks Matius 23 dan Lukas 11 ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik. Kenapa mereka disebut munafik? Karena mereka memperhatikan persepuluhan mereka yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu, namun mereka mengabaikan. Jadi mereka melakukan persepuluhan, tapi mengabaikan hal yang lebih penting dari persepuluhan itu, yaitu keadilan, belas kasihan, iman, dan kasih kepada orang lain. Jadi ngerasa udah beri persepuluhan nih, secara legalisme, secara aturan, dia sudah berikan persepuluhan, tapi kemudian dia tidak memperlakukan sesamanya dengan baik. Saudara melihat keadilan, belas kasihan, iman, dan kasih, semua itu berkaitan dengan relasi dengan sesama. Dan tentu relasi kepada Tuhan. Jadi frasa terakhir di dalam ayat-ayat itu mengandung aspek yang kontroversial yang biasanya diperhatikan dan jadi sumber perdebatan soal persepuluhan di perjanjian baru. Kalimat yang satu harus dilakukan. Maka ada pertanyaan, apakah Tuhan Yesus di situ mengacu pada persepuluhannya? Jadi persepuluhan harus dilakukan, itu maksudnya. Atau yang harus dilakukan itu hal yang lebih penting, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tapi terlepas dari itu semua, frasa berikutnya menjelaskan, yang lain jangan diabaikan. Maka ini menunjukkan bahwa frasa yang tidak dilakukan oleh bagian yang pertama itu juga harus dilakukan. Sederhananya gini, dua-duanya harus dilakukan. Nah, jadi inilah yang kemudian bagi beberapa orang menjadi dasar, berarti Tuhan Yesus menyetujui persepuluhan di perjanjian baru. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tetapi tidak semudah itu, saudara, kalau perdebatan itu di tingkat sarjana Alkitab. Sebab akan diperdebatkan lagi soal pendengarnya siapa. Nah,
Coba kita lihat pendengarnya, di next aja slide-nya. Ya itu. Perdebatan muncul soal siapa pendengarnya. Apakah murid-murid dan banyak orang? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang Farisi saja yang jelas berada di bawah perjanjian lama? Sudah jelas juga Tuhan Yesus harus menggenapi Taurat. Apakah fakta bahwa Matius dan Lukas mencatat ini untuk pembacanya menunjukkan bahwa Matius dan Lukas sebagai penulis kitab itu hendak mengkomunikasikan bahwa persepuluhan berlanjut ke dalam paradigma perjanjian baru? Apakah dengan Tuhan Yesus ngomong ke ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu beri persepuluhan, tetapi kamu abaikan yang belas kasihan dan lain-lain, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Maka akan terjadi perdebatan di situ, saudara. Itu pendengarnya siapa? Kalau ahli Taurat dan orang Farisi, apakah itu juga berlaku nanti untuk murid-murid Tuhan Yesus? Orang-orang Kristen perjanjian baru itu, saudara. Nah, jadi yang pasti adalah Tuhan Yesus tidak menyarankan, perhatikan ini. Yang pasti adalah Tuhan Yesus tidak menyarankan bahwa prinsip perjanjian lama tentang persepuluhan harus diabaikan. Itu sudah jelas. Dari teksnya jelas sekali. Prinsip perjanjian lama tentang persepuluhan tidak disarankan untuk diabaikan oleh Tuhan Yesus. Melainkan Tuhan Yesus menyarankan bahwa itu harus keluar dari hati, dari mana keadilan, belas kasihan, dan iman juga harus mengalir. Dalam hal ini Tuhan Yesus mau tekankan, karena hukum sekarang tertulis di hati, maka ketaatan itu muncul dari karakter dan manusia yang kebenarannya itu bersifat internal, dengan kata lain batiniah, bukan eksternal yang bersifat lahiriah. Jadi bukan soal kita sudah beri persepuluhan atau tidak yang Tuhan Yesus mau tekankan kepada ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang di sekitarnya saat itu. Tetapi ketaatanmu itu terhadap hukum Musa pada konteks orang Yahudi saat itu harus berasal dari hatimu. Harus berasal dari niat engkau mengasihi Tuhan dan sesamamu. Tapi perdebatan tidak berhenti di situ, saudara. Ayat yang ketiga di dalam perjanjian baru yang berbicara tentang persepuluhan itu ada dalam Lukas 18 ayat 12. Saya bacakan dari ayat 11 supaya saudara sedikit mengerti konteksnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Gitu. Sambil doa dia sambil sirik gitu, sambil nyindir gitu. "Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, ini luar biasa. Nah, dalam Lukas 18 ayat 12 ini adalah salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Dan saudara bisa mendengarkan penjelasannya di YouTube saya soal di Rema Bible Teaching soal perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini. Itu lebih detail di situ. Nah, tetapi secara singkat pernyataan ini dibuat oleh orang Farisi ketika ia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Aku bukan orang berdosa, bukan pezina, nggak seperti pemungut cukai itu. Nah, poinnya apa? Poinnya teks ini tidak memperdebatkan penghentian persepuluhan. Tetapi juga tidak memperdebatkan bahwa persepuluhan harus dilanjutkan. Jadi ada kata persepuluhan di situ, tetapi itu sama sekali tidak menjelaskan persepuluhan dihentikan, dan juga sama sekali tidak menjelaskan persepuluhan harus dilakukan. Kalau yang teks yang tadi di Matius dan Lukas, itu persepuluhan harus dilakukan dalam konteks Yahudi itu, sekali lagi dalam konteks Yahudi itu, harus dengan ketaatan di dalam hati. Bukan secara legalisme seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Jadi bukan hanya sekedar supaya ditunjukin sama orang saya beri persepuluhan dan jadi nilai sombongnya. Tetapi itu harus berangkat dari hati. Nah, teks yang terakhir adalah Ibrani 7 ayat 1-10. Hanya 4 teks, saudara.
di dalam perjanjian baru bicara persepuluhan yang secara eksplisit ada kata persepuluhan. Dan poin ini sudah saya bahas dalam seri ketiga, persepuluhan Abraham dan Lewi. Tapi saya akan sampaikan beberapa hal penting lagi di sini. Ya. Kalau saudara perhatikan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, di situ disinggung soal persepuluhan Abraham. Dan kita tahu di kitab Ibrani itu penekanannya pada soal Tuhan Yesus sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Itu penekanannya. Dan imamat Melkisedek lebih tinggi daripada imamat Harun atau imamat Lewi. Kalau saudara pelajari konteks kitab Ibrani, itu tema kitab Ibrani itu sederhana. Superioritas Kristus. Kalau sudah bicara superioritas Kristus itu berarti bicara keunggulan Kristus dibanding yang lain. Dia lebih unggul dari malaikat, dia lebih unggul dari manusia lainnya, dia lebih unggul dari keimamannya lebih unggul dari keimamatan Lewi dan Harun. Dia lebih unggul dari segalanya, saudara. Yang ditekankan dalam kitab Ibrani seperti itu. Makanya superioritas Kristus itu jadi tema kitab Ibrani. Nah, harus jujur kita akui bahwa kitab Ibrani tidak secara preskripsi, tidak secara resep mengharuskan persepuluhan kepada orang Kristen. Itu adalah sebuah deskripsi tentang persepuluhan Abraham. Namun yang menarik, walaupun itu sebuah deskripsi, menarik bahwa dicatat suku Lewi melalui Abraham telah memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Mari kita lihat Ibrani 7 ayat 9. Saya pernah terangkan ini dan saya sedikit ulang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, boleh dikatakan bahwa Lewi yang keturunannya memungut 1/10 bagian dari umat Israel, membayar juga bagian itu lewat Abraham. Pada waktu Abraham membayarnya kepada Melkisedek. Dalam ayat 10, walaupun Lewi belum lahir, tapi boleh dikatakan ia sudah berada di dalam tubuh Abraham, nenek moyangnya. Pada waktu Melkisedek bertemu dengan Abraham. Menarik ya. Misalnya nih, saya beri persepuluhan kepada Melkisedek, saya Abrahamnya. Nanti anak cucu saya yang bernama Lewi, ya, cicit saya yang bernama Lewi itu, dia atau yang kemudian melahirkan suku Lewi, dia kemudian berikan persepuluhan kepada imam-imam di zamannya dia, ketika saya sudah mati bahkan. Tetapi persepuluhannya dia, itu dianggap persepuluhan saya kepada Melkisedek ini. Saudara bisa ngerti nggak? Itu yang tercatat di dalam perjanjian baru ini. Boleh dikatakan Lewi yang keturunannya memungut 1/10 bagian dari umat Israel, membayar juga bagian itu lewat Abraham. Jadi ada hal yang menarik di sini, saudara. Perhatikan, yang pertama, di zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Dalam hal ini persepuluhan yang diatur Taurat itu belum ada, yang harus per tahun itu. Namun persepuluhan Lewi kepada para imam yang jelas diatur oleh Taurat, disaksikan dalam perjanjian baru sebagai persepuluhan kepada Melkisedek yang jelas adalah persepuluhan sebelum ada Taurat. Minggu lalu saya jelaskan ada persepuluhan sebelum ada Taurat, Abraham dan janji persepuluhan Yakub, lalu ada persepuluhan setelah Taurat diatur. Ini menjadi sistematis dan rutin, kalau yang dulu itu hanya insidentil. Tetapi persepuluhan Abraham yang insidentil ini ternyata adalah juga digambarkan dalam kitab Ibrani sebagai persepuluhan yang sudah diatur di dalam Taurat. Persepuluhan yang tidak diatur Taurat menjadi persepuluhan sama nilainya dengan persepuluhan yang diatur oleh Taurat di dalam persepuluhan Abraham ini. Menarik ya? Kemudian persepuluhan suku Lewi yang bukan dari hasil rampasan, karena persepuluhan Abraham itu dari hasil rampasan, dicatat sebagai persepuluhan kepada Melkisedek juga melalui Abraham. Lewi itu tidak ngerampas, Lewi itu mendapat persepuluhan dari 11 suku yang lain. Tetapi persepuluhannya yang bukan hasil rampasan dicatat sebagai persepuluhan Abraham kepada Melkisedek melalui Abraham. Persepuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham, yang jelas itu adalah persepuluhan rampasan. Aneh ya, kok Alkitab mengajarinya gitu. Jadi ini bukan rampasan, digambarkan sebagai persepuluhan rampasan. Nah, pasti ada makna rohaninya. Selanjutnya, persepuluhan suku Lewi yang jelas rutin diberikan kepada para imam,
disaksikan sebagai persepuluhan Abraham kepada Melkisedek yang hanya tercatat 1 kali dalam Alkitab. Setelah itu tidak tercatat Abraham beri persepuluhan lagi. Gitu. Nah, tetapi Lewi itu rutin per tahun berikan persepuluhan. Lalu seperti apa yang benar ini? Nah, jadi poinnya apa? Poinnya persepuluhan Abraham bukan soal itu barang rampasan atau tidak. Bukan soal itu 1 kali saja atau tidak. Tetapi soal rasa syukur dan pengakuan Abraham bahwa Tuhan Yahweh Elohim yang berkuasa atas Abraham. Dan dia membuat Abraham menang melawan Raja Kedorlaomer dan kawan-kawannya itu, saudara. Nah, itu sebabnya kembali ke soal persepuluhan dalam perjanjian baru. Bagaimana Pak jadi persepuluhan dalam perjanjian baru ini? Nah, saya akan mau bawa kita untuk mengerti lagi ini. Masalah persepuluhan dalam perjanjian baru ini harus kita lihat dengan benar. Sebab masalahnya itu akan berakar pada definisi persepuluhan di perjanjian baru itu sendiri. Bagaimana persepuluhan yang ada di gereja-gereja? Gereja-gereja harus jujur, dan kita sebagai orang yang belajar Alkitab harus jujur melihat bahwa definisi persepuluhan di perjanjian lama, kalau mau diterapkan di perjanjian baru harus konsisten. Sudah perhatikan, kalau kita mendasarkan pengajaran persepuluhan perjanjian baru yang berdasarkan Matius 23 ayat 23, yang paralelnya ada pada Lukas 11 ayat 42 dan Lukas 18 ayat 12 juga mendeskripsikan soal persepuluhan itu. Maka kita harus konsisten bahwa persepuluhan itu akan mengikuti pemahaman Yahudi pada saat itu. Kan kita bilang gini, sederhananya gini. Persepuluhan ada dalam perjanjian baru. Siapa bilang tidak ada? Nah, kita kira gitu kan, yang pro persepuluhan nih. Dasarnya itu, Tuhan Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Maka di gereja tidak boleh diajarkan persepuluhan. Yang diajarkan adalah 20-30%. Kenapa? Karena persepuluhan orang Yahudi itu pada prakteknya adalah 20-30%. Itu maksudnya kalimat ini, saudara, secara sederhana. Jadi harus konsisten bahwa persepuluhan itu mengikuti pemahaman Yahudi saat itu, yaitu 2 atau 3 kali persepuluhan setiap tahun. Minggu lalu saya kasih grafik kalau saudara ingat kan. Pada tahun pertama ada persepuluhan Lewi, Levitical Tithe, lalu ada Festival Tithe. Persepuluhan kedua ada Levitical Tithe, ada ya Festival Tithe. Lalu ada yang kedua begitu juga, yang ketiga bisa tambah Charity Tithe. Gitu. Persepuluhan amal yang diberikan kepada janda dan fakir miskin. Kalau Levitical Tithe, persepuluhan Lewi itu diberikan untuk orang Lewi dan para imam. Persepuluhan festival itu yang dimakan sendiri bersama keluarga dan harus di Yerusalem. Charity Tithe atau persepuluhan amal itu persepuluhan yang dibagi kepada janda dan fakir miskin. Dan ada literatur yang mengatakan itu tidak harus di Yerusalem, itu bisa di berbagai kota yang ada di Israel saat itu, di berbagai wilayah di Israel saat itu. Silakan berikan persepuluhan itu. Tapi kalau perayaan harus dimakan di Yerusalem. Nah, jadi saudara, kalau gereja atau kita orang Kristen mau mendasarkan persepuluhan pada ayat-ayat ini, maka kita harus konsisten, persepuluhan itu harus seperti konsepnya orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, maka kita kalau perlu seperti orang Yahudi punya persepuluhan. Seperti orang Farisi punya persepuluhan. Kalau saudara baca banyak literatur, orang Farisi itu gila sekali, dalam tanda kutip, gila sekali kasih persepuluhan. Dia memberikan yang lebih dari yang ditentukan oleh Taurat. Coba. Itu orang Farisi. Yang dibilang Tuhan Yesus munafik itu adalah orang-orang yang memberi lebih daripada yang ditentukan Taurat. Tapi motivasinya nggak benar. Itu yang Tuhan Yesus serang. Kamu mengabaikan keadilan belas kasihan. Tapi secara pemberian dia lebih daripada yang dituntut Taurat. Dan Tuhan Yesus bilang celaka. Nah, ini menarik saudara ya. Nah, dengan kata lain saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus,
Kalau mau konsisten mendasarkan persepuluhan dari situ, tidak akan memberi 10%, tetapi 20 atau 23,3%, bahkan sampai 30% setiap tahun, bukan setiap bulan. Setiap tahun. Itu kalau mau ikuti maunya yang dicatat di dalam Matius 23. Makanya itu sebabnya saya dari awal mengatakan kita mesti mengerti ada yang deskripsi, ada yang preskripsi, saudara. Kita mesti mengerti dengan benar. Saya berikan lagi backgroundnya. Secara historis, Yudaisme sekitar zaman Kristus memahami perjanjian lama itu sebagai preskripsi atau resep beberapa persepuluhan. Intinya 3 persepuluhan yang saya pernah terangkan kepada saudara, itu maksudnya. Jadi secara sejarah, orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus itu masih menerapkan 3 jenis persepuluhan. Seperti yang ada di dalam hukum Musa. Sumber-sumber non-Alkitab, ya, seperti buku Apokrif Tobit, meskipun itu tidak otoritatif untuk doktrin Kristen atau praktek kekristenan, tetap menjadi sumber yang valid dalam hal sejarah. Dan buku-buku itu jelas menggambarkan bahwa persepuluhan itu lebih dari 1 jenis. Karena saya ajarkan beberapa waktu lalu persepuluhan itu ada 3 jenis di dalam bangsa Yahudi. Dan di zaman Tuhan Yesus itu konsisten diterapkan 3 jenis persepuluhan, bukan 1 jenis persepuluhan. Josephus juga seorang sejarawan Yahudi yang menulis dalam akhir abad pertama menjelaskan bahwa orang Yahudi seharusnya memberi persepuluhan 3 kali di tahun ketiga dan 6 dari siklus 7 tahun. Jadi seperti yang saya gambarkan di grafik minggu lalu, di tahun ketiga dan di tahun ke-6 itu akan ada 3 persepuluhan yang diberikan. Yang lainnya tahun pertama, tahun kedua itu 2 macam persepuluhan. Tahun ketiga 3 macam persepuluhan. Tahun keempat 2 macam persepuluhan, tahun kelima 2 macam persepuluhan, tahun keenam 3 macam persepuluhan, yaitu Levitical Tithe, persepuluhan kepada imam, Festival Tithe, persepuluhan perayaan yang dimakan sendiri bersama keluarga, lalu Charity Tithe, persepuluhan amal yang diberikan kepada janda, orang miskin, dan anak yatim, dan orang-orang kesusahan. Itu intinya. Nah itu di tahun ketiga dengan tahun keenam. Jadi orang Yahudi itu bisa memberi 20-30% dalam setahun. Dan tahun ke-7 tidak ada persepuluhan sama sekali karena itu tahun Sabat. Nah, jadi kalau kita mau pakai perkataan Tuhan Yesus, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, maka kita harus memberikan 3 macam persepuluhan. Ngerti saudara yang saya maksud dari tadi ini? Sederhananya gitu. Harus berikan 3 macam persepuluhan. Sementara yang di gereja selama ini 1 macam persepuluhan. Persepuluhan aja gitu. Nah, jadi saudara-saudara melihat ya, saya ingin memberikan perspektif ini supaya kita jadi mengerti. Meskipun beberapa orang mungkin memperdebatkan apakah Yudaisme di sekitar zaman Tuhan Yesus saat itu benar dalam pemahamannya tentang perjanjian lama mengenai persepuluhan, perlu dicatat. Nah ini, perlu dicatat bahwa pemahaman ini tidak pernah ditentang dalam perjanjian baru. Jadi nggak pernah perjanjian baru menentang pemahaman persepuluhan. Mau 1 jenis, 2 jenis, 3 jenis, tidak pernah persepuluhan itu ditentang dalam perjanjian baru. Itu harus jadi catatan. Jika para penulis perjanjian baru menganggap persepuluhan konsisten dengan era perjanjian baru, maka pemahaman mereka kemungkinan besar adalah 2 atau 3 macam persepuluhan. Sekarang saudara melihat ya. Ngerti nggak saudara yang kalimat ini? Menarik ini ya. Yang pertama, persepuluhan tidak pernah ditentang dalam perjanjian baru. Yang kedua, kalau memang persepuluhan tidak ditentang dalam perjanjian baru, dan kalau para penulis perjanjian baru akan mengajarkan persepuluhan, maka besar kemungkinan dan menurut saya pasti persepuluhan itu adalah persepuluhan seperti orang Yahudi, yaitu 3 macam persepuluhan. Permasalahannya di perjanjian baru kita temukan tidak itu. Orang-orang Kristen memberikan 3 macam persepuluhan. Jawabannya tidak ada. Tapi perlu dicatat tidak pernah ditentang persepuluhan dalam perjanjian baru.
Bahkan tidak ada dokumen yang ditemukan yang menunjukkan bahwa Yudaisme abad pertama berpegang pada satu macam persepuluhan. Jadi yang berlaku itu cuma persepuluhan imam, persepuluhan Lewi, persepuluhan untuk orang miskin, persepuluhan untuk dimakan sendiri, itu tidak berlaku lagi. Kira-kira gitu ngomongnya pendeta yang mata duitan mungkin. Yang berlaku imam saja. Oke, lalu yang kontra persepuluhan, oke, yang berlaku imam saja. Permasalahannya keimamanmu sama nggak dengan keimamatan Taurat? Keimamatan Taurat itu keimamatan Harun. Bukankah Yesus sudah jadi imam besar bagi kita? Oh, kita ini imamat yang raja nih. Semua orang Kristen imamat yang raja nih. Kalau gitu semua orang Kristen bisa menerima persepuluhan. Bukan cuma pendeta. Saudara Mario bisa terima persepuluhan. Aweng bisa terima persepuluhan. Karena dia juga imamat yang raja nih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saling tarik menarik tuh, yang pro dan kontra persepuluhan. Ini gue pakai ayat ini, lu pakai ayat ini. Kayak gitu saudara. Di sarjana Alkitab tuh begitu tuh diskusi-diskusinya di jurnal teologi itu. Nah, jadi saya mau saudara melihat ini secara paling tidak komprehensif dalam konteks kita. Tentu ada keterbatasan saudara, karena ini bukan bukan media teologi mahasiswa ya. Nah, belum lagi persepuluhan itu adalah persentase yang orang Yahudi berikan dari barang-barang yang tercantum dalam hukum Musa. Kalau kita lihat tadi seperti yang saya singgung, persepuluhan dalam hukum Musa itu didefinisikan sebagai tindakan memberi 1/10 dari setiap 10 barang yang dihasilkan dari tanah, gitu. Yaitu tanaman, apakah biji-bijian atau buah atau dari hasil ternak. Seperti saya bilang tadi, 10 domba lewat, yang ke-10 ditarik jadi persepuluhan. Itu perjanjian lama. Nah, kalau begitu, itu akan jadi pemahamannya para murid. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana para murid yang banyak latar belakangnya adalah nelayan? Apakah jika menangkap 100 ikan, Petrus akan memberikan 10 ikan? Bahkan mungkin sampai 20-30% kan? Taurat persepuluhan Yahudi itu. Dia akan berikan ikan untuk persepuluhannya. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Karena tidak ada dalam hukum Musa yang menyatakan ikan diberikan sebagai persepuluhan. Nggak ada saudara. Yang ada itu hasil bumi dan hasil ternak, bukan hasil melaut. Jadi jika Tuhan Yesus menganggap para pengikutnya akan memberikan persepuluhan, maka pengikutnya itu akan menggunakan definisi persepuluhan yang sangat berbeda. Kalau dia memberikan persepuluhan bukan dari hasil tanah dan ternak. Dia beri persepuluhan dari misalnya hasil usahanya. Dia dagang nih, yang bukan hasil bumi, bukan hasil tanah. Dia misalnya dagang kayu, seperti tukang kayu. Itu kan bukan dari hasil tanah langsung, saudara. Memang kayu dari pohon, tetapi itu tidak langsung dari hasil tanah. Bagaimana? Dia beri persepuluhan atau tidak? Dan lain-lain. Nah, hasil tanahnya pun didefinisikan lagi. Bisa banyak perdebatan lagi. Pohon kan hasil tanah juga. Ini juga hasil tanah. Hampir semua ini dari mineral-mineral gitu. Nah, itu jadi perdebatan lagi saudara yang panjang. Nah, selanjutnya, apakah Rasul Paulus bayar persepuluhan? Itu juga jadi isu di dalam dunia teologi. Paulus kan bukan seorang petani. Paulus itu adalah seorang pembuat tenda. Dalam perjanjian lama dan tulisan-tulisan Yahudi di zaman Tuhan Yesus, tidak ada yang menunjukkan seorang pedagang diminta untuk memberikan persepuluhan dari penghasilannya. Itu di zaman Tuhan Yesus dan catatan-catatan yang ada di zaman Tuhan Yesus. Tidak ada pedagang yang diminta memberikan persepuluhan dari penghasilannya. Yang ada itu petani, peternak. Apakah Paulus sebagai Farisi membayar persepuluhan? Dia sebagai penjual tenda mungkin tidak bayar persepuluhan. Tapi apakah sebagai orang Farisi dia memberi persepuluhan? Itu jadi perdebatan juga. Salah satu ayat yang menjadi acuan perdebatan itu Kisah Rasul 23 ayat 6. Saat itu Rasul Paulus sedang disidang, kita baca. Lalu Rasul Paulus itu cerdik. Dia lihat ini, yang nyidang saya ini ada 2 macam kubu. Kubu Farisi dan kubu Saduki. Jadi dengan kecerdikan Rasul Paulus, saya percaya hikmat dari Tuhan juga, dia memecahkan 2 macam kubu ini. Itu intinya.
Saya bacakan. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Nah itu diambil kemudian. Nah karena Rasul Paulus orang Farisi, keturunan Farisi, dia pasti berikan persepuluhan. Karena seperti yang saya sempat singgung tadi, orang Farisi itu gila banget kasih persepuluhan. Jadi kalau dia orang Farisi, pasti Rasul Paulus berikan persepuluhan. Nah itu kemudian diambil dijadikan dasar, saudara. Nah kita kembali ke ceritanya. Rasul Paulus bilang, aku orang Farisi, keturunan Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Kan dia beritakan Injil Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, dia ditangkap. Waktu dia disidang, ada orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, ada orang Farisi yang percaya kebangkitan orang mati. Nah Rasul Paulus pakai itu untuk memecah belah mereka. Dalam arti positif di sini. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Intinya orang Farisi bilang, loh orang ini nggak ada salahnya karena teologinya sama seperti kita. Dia percaya kebangkitan orang mati. Dia mengajarkan kebangkitan orang mati. Teologinya sama dengan kita. Sementara orang Saduki nggak percaya kebangkitan orang mati. Itu teologinya. Maka debatlah mereka sendiri. Saduki bilang mereka itu Paulus tetap salah. Farisi bilang, oh ternyata dia nggak salah, teologinya sama dengan kita kok. Gitu ya. Jadi cerdas juga itu Rasul Paulus di situ, saudara. Nah itu perdebatan-perdebatan yang ada, saudara. Selanjutnya kita beralih ke sejarah gereja. Dalam sejarah gereja juga menunjukkan perbedaan pendapat di antara bapak-bapak gereja dan para teolog soal persepuluhan. Ya, Siprianus, Agustinus, itu banyak lagi bapak-bapak gereja yang lain. Saya tidak usah sebutkan, saudara juga tidak kenal. Saya juga nggak kenal, cuma baca aja, saudara. Ada banyak, saudara. Jadi intinya bapak-bapak gereja pun itu berbeda pendapat soal persepuluhan. Nah sejauh yang saya pelajari, saudara, itu sebabnya lebih tepat kita melihat persepuluhan ini dalam gereja saat ini dari perspektif penata layanan. Itu yang paling penting. Seperti yang saya pernah terangkan kepada saudara, di dalam teologi penata layanan, kita mengerti bahwa Tuhan itu memiliki segala sesuatu. Sehingga dalam penata layanan terbagi dalam dua kategori besar, kepemilikan Allah atas segala sesuatu, dan kita yang dipercaya untuk mengelola sebagai penata layanannya. Dan dalam penata layanan pengelolaan, kita bukan hanya memberi, tapi juga mendapatkan. Bagaimana kita mendapatkan uang itu, jujur atau tidak. Kemudian bagaimana kita menganggarkan uang atau budget atau uang harta kekayaan yang kita miliki ini ketika kita akan memakainya, menabungnya atau memberinya. Ini bicara teologi penata layanan, saudara. Jadi bicara persepuluhan jangan hanya bicara memberi saja, harus diajarkan soal penata layanan ini kepada jemaat Tuhan. Dan dalam pengelolaan ini kita harus bertanggung jawab dengan cara-cara yang dikehendaki Tuhan. Kita harus menyadari bahwa tindakan memberi kita itu merupakan tindakan ibadah, ekspresi iman, disiplin dan pertumbuhan rohani kita. Dari sisi kepemilikan Allah, semua presentase pemberian termasuk 1/10 sudah mendapatkan landasan alkitabiahnya. Kalau segala sesuatu milik Tuhan, maka bukan cuma 1/10, 1%, 99%, 100% juga adalah milik Tuhan. Maka dari sisi penata layanan, persepuluhan sudah mendapatkan landasan alkitabiahnya. 20% mendapatkan landasan alkitabiahnya. 1% mendapatkan landasan alkitabiahnya. 2%, 3% mendapatkan landasan alkitabiahnya. Ini yang saya maksud, saudara. Membahas persepuluhan itu harus dari sisi penata layanan ini. Sebab dari sisi kepemilikan Allah kita akan melihat semua persentase mendapatkan landasannya di dalam Alkitab. Jadi kalau gereja mengajarkan persepuluhan dengan ngotot pada perkataan Tuhan Yesus, di perjanjian baru ada tuh persepuluhan. Yang satu jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Gitu kan? Itu akan diperdebatkan.
Loh, bukankah yang jangan diabaikan itu bukan 10% pasti, harus 20-30%, 3 macam persepuluhan. Seperti yang saya terangkan tadi. Itu akan jadi perdebatan. Makanya kalau kita mau bahas persepuluhan di dalam gereja, dalam konteks gereja Tuhan, apapun model persepuluhannya, bagaimanapun model pengelolaan persepuluhannya di dalam gereja, itu harus dibahas dari penata layanan. Sebab saudara harus mengerti, di gereja-gereja itu beda-beda persepuluhannya. Di gereja tertentu, orang berikan persepuluhan, gembalanya semua yang terima. Jadi gembalanya itu bisa sangat-sangat kaya. Gitu. Nah itu yang sering orang kemudian tuduh-tuduh gereja kemakmuran. Benar atau tidaknya tergantung pengelolaannya tentunya. Tapi seperti gereja kita, persepuluhan diberikan kepada kas gereja semuanya. Lalu dikelola untuk gaji gembala, untuk PK pekerja, PK pengkhotbah, untuk operasional gereja dan lain-lain. Semuanya diatur, dikelola. Ada juga sistem orang memberikan persembahan, persepuluhan digabung di gereja tertentu. Kemudian semua persembahan minggu itu, atau paling tidak mungkin bulan itu dikumpulkan, persembahan setiap bulan dikumpulkan, kemudian dihitung semua yang masuk misalnya 50 juta dalam 1 bulan. Terus dibagi-bagi nih, operasional berapa dikeluarkan, untuk operasional berapa persen dikeluarkan memang, untuk bayar tagihan-tagihan gereja semuanya. Dikeluarkan semua, lalu sisanya diberikan semua kepada gembala. Ada sistem begitu. Bukan cuma gembala, kepada semua pekerja yang lain. Ada yang sistem begitu. Sehingga mereka tidak punya kas. Kalau kita kan punya kas. Gaji gembala diukur sekian. PK pekerja, PK pelayan, pengkhotbah diukur sekian. Kalau mereka tidak, saudara. Tidak ada kas. Pokoknya setiap bulan kas habis, harus keluar semua. Berapapun sisanya, misalnya tagihan saat itu hanya 5 juta. 45 juta sisanya kasih semua ke pelayan. Dibagi-bagi lagi tentunya kalau pelayannya lebih dari 1. Begitu, sudah ada gereja yang seperti itu. Ada gereja juga yang sama sekali tidak ada sistem persepuluhan, tapi juga bisa hidup. Karena jemaatnya walaupun tidak pernah diajar persepuluhan, memberikan lebih dari persepuluh. Atau mungkin ada yang lebih persepuluh, tapi semuanya saling mengerti, bisa menghidupkan gerejanya. Jadi memang gereja tidak hidup hanya dari persepuluhan. Tapi kalau ada gereja yang mengajarkan persepuluhan, mesti membangun dasarnya dengan benar. Dan bagi saya, dasar yang benar adalah dasar penata layanan. Sebab kalau kita mau dasarkan PL begini, PB begini, di PB ada perjanjian baru. Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang di kepalanya Tuhan Yesus itu adalah persepuluhan Yahudi. Yang 3 kali itu dalam setahun, 2 atau 3 kali dalam setahun. Apakah gereja melakukan seperti itu? Apakah gereja mengajarkan seperti itu? Yang gereja ajarkan sekarang ya 10% aja. Dan itu dari setiap gajimu setiap bulan. Yang di kepala Tuhan Yesus itu adalah setiap tahun. No, bagaimana? Berarti persepuluhan tidak alkitabiah, Pak. Segala sesuatu milik Tuhan. Berapapun persennya semuanya juga milik Tuhan. Alkitabiah, saudara. Jadi gereja, berapapun persentasenya yang diajarkan dalam gereja, itu sudah mendapatkan landasan alkitabiahnya. Jadi kita nggak bisa bilang 1/10 hanya ada di PL, tidak ada di PB, atau persepuluhan tidak diwajibkan bagi orang Kristen. Karena semua persentase dari 1 sampai 100 juga wajib diberikan. Nah, definisi wajib pun harus didefinisikan lagi di sini. Kalau saudara mengerti kita ini berhutang kepada Tuhan Yesus dan segala sesuatu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, maka kenapa kita ributkan soal persentase? Kalau saudara sudah memberikan 1%, 2% ataupun berapapun jumlahnya yang saudara tidak pernah persentase, ya terserah saudara. Jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa, dan juga jangan merasa kamu sudah memberikan 1/10 lalu kamu merasa kamu sudah berikan kepada Tuhan. Sama-sama salahnya juga itu. Jadi jangan sampai kita ngerasa udah berikan persepuluhan, lalu kita pikir 90% itu kita gunakan sebebas-bebasnya. Tanpa kita sadari, kita berpikir 10% itu untuk menyogok Tuhan, supaya saya dibebaskan menggunakan 90% sesuka-suka hati saya. Dan Tuhan akan membenarkan karena saya sudah sogok dia 10%. Kamu pikir Tuhan itu tukang tagih?
Saudara-saudara, itu sebabnya kalau saya katakan 1-100 juga wajib diberikan, maka kita mesti mengerti kita ini berhutang kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Jadi jangan kita merasa memberi 1/10 lalu kita sudah merasa berikan semuanya pada Tuhan. Jangan juga kita berpikir karena tidak ada landasannya dalam Alkitab, dalam pengertian di PB tidak ada dasar yang kuat, saya nggak mau beri 1/10 atau saya tidak mau memberi kepada Tuhan. Satu kali di YouTube ada yang komen tuh di Rema Bible Teaching tuh. Pak, itu 1/10 kok ditagi-tagi gitu intinya. Tahunan, saya nggak jawab tahunannya gitu. Dia bilang, ngapain orang kasih ke gereja? Harusnya kasih ke orang miskin aja. Saya langsung jawab, kalau kamu nggak mau kasih ke gereja, nggak usah kasih. Kasih aja langsung ke orang miskin. Jangan jadikan alasan kasih ke orang miskin dan orang susah membuat kamu beralasan untuk tidak memberi kepada gereja. Itu salah juga, saudara ya. Perihal ada gereja yang mengelola dengan salah, banyak. Harus diakui. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan kita tidak memberi bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan dibawa kepada rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru. Dan itu dikelola untuk kepentingan pelayanan. Demikianlah di gereja saat ini. Perihal di gereja diajarkan 1/10 itu penata layanan yang ditetapkan oleh gereja. Secara organisasi sudah mengatur demikian. Dan organisasi lain mengatur demikian. Organisasi lain mengatur demikian. Tidak ada 1/10. Sama-sama hidup. Jadi kalau ada tarik-menarik, di sini hidup karena 1/10. Di sana bilang, saya hidup juga tanpa 1/10. Ya kan? Ada yang katakan Katolik itu tidak pakai 1/10. Coba lihat. Bangunannya lebih besar enggak dari kita? Lebih megah enggak dari bangunan kita? Ada yang mengatakan mereka tidak beri 1/10, tidak ajarkan 1/10 di dalam gerejanya. Jadi kita mesti fair melihat semua ini, saudara. Itu sebabnya semua persentase mendapatkan landasannya dalam Alkitab. Ya. Itu sebabnya dalam pengelolaan memberi dengan sukarela adalah hal yang utama dibandingkan dengan persentase. Alkitab mengajarkan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Loh, tadi katanya wajib, Pak. Definisi wajibmu itu apa? Semua persentase itu wajib. Tetapi jumlahnya kamu berikan dengan sukarela. Artinya kamu wajib memberikan. Itu maksudnya, saudara. Kalau kamu tidak memberikan, berarti kamu tidak pernah sukarela. Memberikan dengan kerelaan hati. Berarti ada yang diberi. Dan itu yang wajib maksudnya. Kerelaan hatinya itu jumlahnya tidak ditentukan. Itu persentase maksudnya, saudara. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau saudara tanya, apakah kita wajib, Pak, memberi? Wajib. Loh, katanya dengan sukarela. Jumlahnya yang sukarela. Memberi itu wajib. Semuanya milik Tuhan. Kamu pikir harta yang kamu miliki bukan milik Tuhan. Artinya kamu punya teologi penata layanan yang salah. Itu, saudara. Jadi semua kita ini wajib memberi. Wajib. Memberi. Itu harus, saudara. Wajib bagi orang Kristen. Mau beri kemana? Ke gereja? Ke orang miskin? Ke yang lain-lain? Jangan jadikan satu alasan memberi ke yang satu, tidak memberi ke yang lain. Ini penata layanan. Keluarga saudara yang harus mengelolanya dengan baik. Yang rasain susahnya itu saudara sendiri di keluarga. Jadi dikelola dengan baik. Harta kekayaan yang Tuhan percayakan itu. Kalau saudara beri 1/10, anak saudara itu ngutang uang sekolahnya, salah. Jangan saudara pikir Tuhan bisa disogok. Kamu pikir melayani anak, membayari uang sekolah anak itu bukan pelayanan. Itu pelayanan kepada Tuhan. Kamu beri 1/10 ke gereja, orang tuamu kamu tidak bantu. Saudara-saudaramu yang susah kamu tidak bantu. Salah juga kamu. Terkutuk bahkan Alkitab bilang. Sebab terkutuklah orang yang tidak memperhatikan sanak saudaranya. Orang seisi rumahnya. Jadi kita harus mengerti dengan benar soal pemberian ini, saudara. Itu sebabnya saudara yang sudah menikah, yang belum menikah, ini anak-anak muda, sudah punya gaji, atur gajimu dengan baik mulai sekarang. Buat budget.
Berapa saya harus kasih kepada Tuhan? Ingat, kasih kepada Tuhan melalui gereja. Berapa saya harus kasih kepada Tuhan? Melalui orang tua saya. Berapa saya harus kasih kepada Tuhan? Melalui orang-orang di sekitar saya yang sedang kesusahan. Budgetnya berapa? Harus dibuat budgetingnya, saudara. Berapa saya harus pakai untuk makan sehari-hari saya? Ongkos BBM saya setiap hari yang semakin naik ini BBM-nya. Dan mau tidak mau harga sembako semua naik. Harus diatur baik-baik. Dibudgeting dengan baik. Ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau kita asal-asal saja memberi, wah yang penting sudah beri ke gereja. Lalu kita sendiri kesusahan di dalam, salah juga. Salah, saudara. Kecuali pada kasus tertentu. Jangan lalu kita generalkan kasus. Itu Pak, Elia di janda, kasih makan dulu saya. Padahal itu roti satu-satunya. Dan kemudian janda itu memberikan kasih makan kepada Elia. Dan ternyata berlipat-lipat lagi hasilnya. Apakah itu berlaku general untuk semuanya? Apakah pada semua kasus Tuhan bekerja dengan cara yang sama? Tidak juga. Jadi kita mesti perhatikan yang deskripsi dan preskripsi. Saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya. Kalau saudara tidak memberi ke gereja ini, saya selalu bilang kepada orang yang saya konseling pranikah, kemana saja kamu gereja, bantu gereja itu. Kemarin waktu konseling pranikah terakhir, saya ingatkan kembali itu kepada orang yang kita berkati nikah itu. Saya bilang, kalian kemana saja gereja, jangan sampai kamu tidak memberi kepada gereja. Kemana saja kamu pergi dan berada, berikan persembahan. Bukan cuma untuk gereja ini, kemana saja. Karena ada tanggung jawab engkau belajar memberi kepada Tuhan. Dan itu akan kamu wariskan kepada anak-anakmu nanti. Jadi saudara-saudara, pemberian kepada Tuhan tidak bicara persentase. Tapi bukan berarti persentase itu tidak penting. Namanya saja penata layanan. Pengelolaan harus dibagi persentasenya. Saudara pikir kenapa pemerintah kasih pajak 10% atau berapa persen itu? Kenapa kalau saudara pinjam sesuatu ada bunganya berapa persen? Itu kan persentase. Kenapa? Karena ditata layani, dikelola. Kalau kamu pinjam aja nanti bunganya kita atur seterusnya. Berapa saja kamu mau? Ya nggak ada pinjaman begitu. Kecuali pinjaman saudara tanpa resmi. Kalau pinjaman resmi semuanya ada persentase. Jadi persentase itu bukan tidak penting. Persentase penting dalam pengelolaan. Saya bacakan lagi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Kalau saudara, gara-gara pendeta ngomong persepuluhan terus saya beri persepuluhan, tidak dengan rela, salah juga saudara. Jangan ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Apa gunanya saudara bawa 1/10, tapi itu hanya untuk sebuah formalitas. Tidak ada gunanya. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Motifnya itu loh, jangan diabaikan. Itu prinsipnya saudara. Lalu apakah persentase menjadi tidak penting? Namanya pengelolaan uang dan harta kekayaan, persentase pasti penting. Punya maksud dan tujuannya tersendiri. Dan dalam perjanjian lama, pengelolaan memberi persepuluhan itu ditetapkan persentasinya ya 1/10 itu. Kenapa? Karena Lewi itu tidak menerima tanah pusaka. Maka dia menerima dari 11 suku yang lain. Sehingga mereka secara logika atau secara matematika cukup seimbang ekonominya. Baik yang Lewi maupun yang bukan Lewi, saudara. Jadi itu pengelolaan dari Tuhan. Nah kalau sekarang Pak, satu gereja, satu gembala atau beberapa pekerja menerima persembahan kasih, jemaatnya banyak. Terus ada juga yang persepuluhan langsung ke gembalanya. Jemaatnya banyak, semua uang persepuluhan langsung ke gembala. Jadi kaya itu gembala Pak. Jadi kemakmuran untuk gembala dan lain-lain. Diperdebatkan, kalau nggak setuju keluar aja dari gereja itu. Kalau kamu ada di gereja situ, ikuti aturan organisasinya. Kalau tidak mau memberi, ya tidak apa-apa juga. Kamu tidak berdosa, tidak bersalah di situ. Kalau diintimidasi, kamu tidak tenang, keluar aja dari gereja itu. Sebab kalau sudah ada intimidasi dan lain-lain, itu pasti sudah tidak sehat pengajarannya, saudara.
Lalu bagaimana dengan pengelolaan memberi di perjanjian baru? Apakah persentase penting? Yang jelas perjanjian baru lebih menekankan pemberian dengan sukarela dibanding persentase. Makanya di perjanjian baru kita tidak temukan itu. Diberikan jemaat mula-mula memberikan sekian persen, nggak ada. Yang ada memberi dengan sukarela. Bahkan memberikan lebih dari yang mereka mampu. Nggak ada persentasenya itu. Kalau mau persentase ya lebih dari 100%. Karena lebih dari mereka yang mereka mampu. Lalu, apakah ada janji berkat ketika memberi persepuluhan? Janji berkat bukan hanya untuk memberi persepuluhan, tetapi juga untuk semua persentase. Saudara berikan 1% pun ada janji berkatnya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alkitab catat itu di perjanjian baru, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau persepuluhan ada janji berkatnya, ada. 1% ada janji berkatnya, ada. 90% ada. Bukan cuma 1/10-nya, bukan cuma 1%-nya. Pemberianmu itu ada janji berkatnya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih dirimu. Begitu engkau belajar memberi, engkau sebenarnya sedang dilatih untuk menjadi dewasa. Karena engkau mengerti bahwa segala sesuatu milik Tuhan dan ini hanya dipercayakan kepada engkau sebagai pengelolanya. Dan saudara, cobalah, kalau saudara pernah memberi dalam hidup saudara, saudara coba renungkan dan coba jujur di hati nurani saudara. Kalau saudara memberi, lebih berbahagia nggak daripada menerima? Kalau pengalaman saya, lebih berbahagia waktu saya memberi. Nggak tahu bagaimana saudara. Menerima itu senang. Tapi waktu memberi itu ada nilai tersendiri. Kebahagiaannya dalam hidup kita. Saya nggak tahu bagaimana saudara. Tapi saya mengalami hal itu. Ya. Waktu kita memberi itu, kita merasa kita menjadi orang yang menjadi saluran berkat dari Tuhan. Kita merasa berbahagia karena kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang ini. Mungkin kita tidak bisa tolong terus-menerus, tapi paling tidak, mungkin kita tidak bisa memberi banyak, tapi paling tidak kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang ini. Berbahagia memberi daripada menerima. Dan secara jujur dalam hidup saya sendiri, saya nggak suka sebenarnya diberi, saudara. Bukan berarti dalam semua hal, dalam semua konteks, ya. Nggak semua, saya juga suka diberi. Tapi dalam beberapa hal saya nggak suka diberi. Ya. Misalnya jemaat mau kasih uang sama saya, lebih baik tidak, nggak usah. Karena saya nggak mau melayani saudara, motif saya berubah nanti soal duit. Saya nggak mau tersandra dan tidak berani menyampaikan kebenaran gara-gara saudara kasih saya duit. Saya tersandra nanti, berhutang tuh. Dan nanti perlakuan saya gara-gara saudara kasih saya duit. Enggak, saya enggak mau. Kalau mau beri ke gereja. Jangan langsung ke saya. Jadi saya merasa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan tidak semua orang bisa kita bantu, bukan? Tidak semua orang, tidak di semua saat kita bisa bantu. Ada saat-saat kita harus save benar-benar. Ada saat-saat di mana ada lebihnya kita harus bisa beri kepada orang lain. Jadi semua kita yang atur, saudara. Karena apapun yang kita lakukan dengan penata layanan keuangan kita, akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, Sang Pemilik segala sesuatu itu. Tetapi saudara-saudara, walaupun ada janji berkat di dalam memberi berapapun persentasenya, motivasi kita bukan memberi supaya diberkati. Saudara perlu ingat bahwa Tuhan itu tidak bisa disuap. Lagian segala sesuatu ini milik Tuhan. Saya membaca satu literatur Jewish literatur, saudara ya, literatur Yahudi. Itu ada 7 tingkatan sedekah. Ya, saya lupa persis, tapi ada tingkatan ke-8 misalnya. Ini misalnya saya agak lupa pasti. Misalnya kita memberi diketahui oleh orang lain. Kita memberi melalui badan amal. Itu ada tingkatan-tingkatannya itu. Nah, tingkatan yang pertama, yang paling grade-nya paling atas ya, di dalam pemberian Yahudi adalah ketika engkau memberi dan dengan engkau memberi itu, engkau tidak membuat orang itu bergantung lagi kepada siapapun. Bahasa sederhananya, kamu kasih dia pancing, bukan ikan. Bisa paham saudara? Itu tingkatan memberi grade paling tinggi di dalam hukum Yahudi.
di dalam paradigma Yahudi. Saudara bisa cari di Jewish literatur di Google ya. Jewish virtual apa gitu. Itu saudara. Jadi ada sedekah dalam Yahudi itu pun diatur. Jadi memberi itu motivasinya bukan supaya diberkati, tapi supaya banyak orang bisa ditolong. Berkat janji memberi itu sudah pasti ada. Tetapi kita memberi karena kita menjadi saluran berkat supaya banyak orang bisa tidak bergantung lagi kepada orang lain dan mereka bisa jadi mandiri. Itu sebabnya saudara-saudara perlu kita ingat dalam penata layanan, pengelolaan memberi, persepuluhan ataupun persentase lainnya, itu bukan cara Allah kumpulkan uang. Bukan cara gereja kumpulkan uang. Maybe mungkin beberapa gereja cara kumpulkan uangnya begitu. Dengan manipulasi jemaat dan lain-lain. Tetapi yang kita mengerti, yang Alkitab ajarkan, ketika kita diperintahkan untuk memberi persepuluhan atau berapapun persentasenya dengan sukarela, itu adalah cara Tuhan untuk membesarkan kita anak-anaknya. Dia bukan mau kumpulin uang, dia punya segala sesuatu. Sama seperti gini loh saudara ya. Saya punya snack. Snack ini saya kasih Aweng. Terus Aweng, saya minta lagi, Weng, minta lagi snacknya, bagi. Gitu. Saya kasih 1 bungkus snack, minta dong beberapa. Kalau dia kasih kepada saya, itu bukan supaya saya berkati dia lebih lagi. Bukan saya supaya dia tambah diberkati lagi, enggak. Kalau dia kasih ke saya mau dapatkan hatinya. Supaya dia belajar untuk belajar memberi kepada siapapun. Kalau dia pelit kepada yang kasih, bagaimana dia mau beri kepada yang tidak pernah kasih ke dia? Bisa paham saudara? Saya kasih snack kepada anak saya misalnya. Anak saya minta kembali. Minta dong beberapa snacknya. Dia nggak mau kasih tuh. Kan anak kecil biasa gitu ya. Kita kasih coklat, kita kasih apa. Minta lagi papa mama, dia nggak mau kasih itu. Ya kan? Ada kan anak-anak yang begitu? Kita yang kasih, kita minta sedikit saja, dia nggak mau kasih. Nah itu harus diajar tuh anak-anak begitu. Supaya dia belajar untuk memberi. Kalau sama yang kasih aja dia pelit, gimana dengan yang nggak pernah kasih sama dia? Gitu. Jadi perintah Tuhan untuk memberikan dengan sukarela, itu bukan supaya Tuhan kumpulin duit. Saya yang kasih ke kamu kok. Tetapi saya mau membesarkan hatimu. Belajar untuk engkau berbahagia dengan memberikan itu. Dan belajar untuk melihat kesusahan orang-orang di sekelilingmu. Semoga pelajaran tentang persepuluhan ini akan memberkati kita semua. Dan saya berpikir saya tidak akan mengkhotbahkan lagi soal persepuluhan, kecuali mungkin dalam tema-tema tertentu lagi. Dan saya berharap dari seri 1 sampai seri ke-5 tentang persepuluhan ini memberikan gambaran kepada saudara soal persepuluhan di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru dan di dalam sejarah gereja, walaupun tidak saya singgung banyak, tapi saudara bisa mengerti. Ada penata layanan keuangan di dalam gereja yang bisa saja dasar Alkitabnya salah, tapi ada juga bisa dasar Alkitabiahnya benar. Dan yang saya sedang ajarkan dalam 5 seri ini adalah penata layanan. Paling tidak sedapat-dapatnya saya mengajarkan yang benar kepada saudara menurut firman Tuhan. Semoga saudara semakin didewasakan, semakin diberkati, semakin pandai untuk mengelola harta dan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita selesaikan seri ini dengan berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk 5 seri tentang persepuluhan yang kami telah ikuti. Tuhan, masih banyak hal yang mungkin perlu kami pelajari lagi. Tetapi kami bersyukur untuk dasar kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan dari mimbar ini. Ada banyak hal yang perlu kami selami dan dalami lagi. Tetapi biarlah Engkau terus menerangi di dalam hati kami, memberikan kami pencerahan ketika kami membaca firman-Mu. Dan biarlah setiap yang hamba sampaikan ini akan menjadi bekal, menjadi dasar pemikiran, akan membantu memberikan perspektif kepada setiap jemaat Tuhan maupun pendengar di mana saja, untuk mereka bisa mengerti teologi penata layanan ini terkait dengan persepuluhan. Bapa, berkatilah kami semua dan biarlah kami bisa belajar untuk memberi yang terbaik
giving our best kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.